kayak di dalam dunia startup ya. Sekarang gua giring lu deh. Apa bedanya dengan money game? Kalau bisnis nggak cari untung tapi cari pendanaan. Nah, akhirnya apalagi ketika robot trading itu berbalut MLM. Wah, itu pasti endingnya pasti zonk, bro. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now bersama gue Andri dan gue kedatangan seseorang dari Malang. Jadi kita ini podcast hari ini kita rekamannya antar kota, antar provinsi. Dia sih menyebut dirinya sebagai seorang pakar kartu kredit. Ya, orang juga pasti udah pada tahu lah. Buku juga banyak beredar di Gramedia, di toko-toko buku. Namanya Roy Sakti. Apa kabar, bro? Halo, bro. Apa kabar, bro? Nah, oke. Baik. Roy Sakti. Lu baca namanya gimana sih? Sakti atau Sakti? Soalnya ada huruf H. Aja lah, ada huruf H soalnya di situ. Ini nama asli atau bukan sih? Atau nama panggung lah. Oh, nama panggung lu. Iya, nama panggung lah. Oke. Kenapa lu memilih nama Sakti ini? Roy Sakti. Asal aja sih, sebenarnya asal aja biar enak lah. Karena kalau nama gua kan aslinya kan jelek gitu loh. Ya Troy-nya ada gitu, tapi anunya tuh jelek, nggak usah dibahas lah itu. Oh gitu. Ya ini kurang inilah. Kurang menarik. Makanya ya udah bikin nama panggung aja deh, lebih aman. Dan gue juga ada kan personal life kan, jadi agak beda gitu loh. Orang mengenal gue sebagai yang di rumah sama yang di publik itu beda. Walaupun sekarang udah nggak bisa. Iya. Sekarang everybody know ya. Nah. Iya. Ya, kalau kita lahir tahun 80-an, nama-nama belakang kita tahu lah ya nama-namanya modelnya kayak gimana. Iya. Nama-nama yang nggak menarik untuk zaman sekarang. Nah, cuman gini bro, lu kan dikenal sebagai pakar kartu kredit. Nah, kita yang dengerin podcast episode kali ini nih juga penasaran nih. Lu mulainya gimana sih bisa tiba-tiba jadi seorang pakar kartu kredit? Lu dulu sebelumnya pernah kerja kantoran kah atau gimana gitu? Oke, ini menarik ya, bro. Jadi ini kan basic semua dari pengalaman pribadi. Which is pengalaman pribadinya yang nggak enak, yaitu masalah kartu kredit ya. Jadi kalau gue cerita dikit, gue itu hidup dengan tanpa privilege. Bokap gue meninggal ketika umur 9 tahun, kemudian nyokap gue jadi TKW, ya kita seorang diri. Kita benar-benar lonely lah. Kita tuh dititipin sama pembantu loh. Jadi yang jadi ibu angkat tuh pembantu. Nah, kemudian ya waktu zaman muda ya, ganteng kagak, pinter kagak, kaya kagak, lengkap dah ceritaan tuh. Susah tuh cari cewek itu biasa itu. Nah, itu yang terjadi. Jadi kan ketika seperti itu, ya gue kerja waktu itu di property agent. Kemudian gue waktu itu gagal juga, dan kemudian gue waktu itu mikir, gue harus bisnis tapi nggak punya modal, dari mana? Nah, temen gue ngajarin, lu pakai aja kartu kredit, kartu itu kan kayak jin. Gue tanya, lo kok bisa? Gosok keluar duitnya. Nah itu, jadi ya itulah pertama kali gue pakai kartu kredit, gue jadi sales makanan burung, sampai kemudian gue bangun pabrik. Ya, gue ada pabrik makanan burung, kemudian gue bangun kayak restoran, kemudian gue bangun kafe, bahkan sekarang gue ada bengkel juga, dan itu semua modal kartu kredit. Nah, maka dari itulah gue juga hampir bangkrut beberapa kali juga modal kartu kredit juga. Gue pernah main kartu kredit itu untuk modal forex ya kan, modal judi, gue juga mantan penjudi. Jadi paham gue kalau judi-judi online kayak es bobet itu udah makanan lama, togel, es bobet, kemudian bola, nah, itu udah makanan lama itu gara-gara itu. Gue juga merit pun gara-gara pakai kartu kredit bro, jadi semua. Nah, jadi ketika ya sekalian aja lah. Nah, ketika gue jatuh, gue mentas, kemudian kan guru gue bilang, kan jarang orang punya pengalaman unik kayak begitu ya, lu ajarin orang lah. Ya akhirnya gue bicara kartu kredit dan kemudian ngajar, dan itu udah mulai tahun 2010 ya, dan sekarang udah 11 tahun lah gue jadi pakar di kartu kredit itu jadi 11 tahun. Oke nih, lu belajar, berarti itu lu semua otodidak nih, lu menemukan bisa dibilang otodidak ya, bahkan begini, kalau di Indonesia ilmu tentang kartu kredit basically dari buku gue. Jadi mereka banyak pembicara kartu kredit itu referensinya dari buku gue, Credit Card Revolution. Jadi
gue bikin silabusnya gitu loh. Gue bikin silabusnya. Apalagi waktu itu kan gue nemuin satu sistem bagaimana caranya dalam waktu 3 bulan kartu lu tuh bisa 1 miliar, dan itu yang nggak nyangka. Kartu itu tahun 2010 ya. 1 miliar maksudnya limitnya jadi 1 miliar. Limitnya jadi 1 miliar dalam waktu 3 bulan. Oh, anjir. Gede banget. Kalau sekarang sih 6 sampai setahun, 6 bulan sampai setahun lah. Kalau sekarang ya. Kalau dulu waktu zaman belum berubah itu gue 3 bulan gue tembus 1 miliar, jebret. Dulu tuh gini, dulu tuh kan orang pakai kartu kredit kan just konsumtif, karena kan limitnya cuma 3 juta, 5 juta gitu. Nah, ketika gue pakai bisa tembus 1 miliar kan jadi modal yang menarik. Nah, ini kan lumayan nih. Lu bayangin loh, siapa yang berani minjemin lo 1 miliar tanpa ada jaminan? Nah, akhirnya kan ya itu gue maksimalin, gue pelajarin terus. Nah, makin kesininya orang selalu tanya kartu kredit. Bahkan gue tahun 2006 tuh udah 2016 ya, gue udah mulai agak beralih lah ke sektor lain. Orang tanyanya kartu kredit lagi gitu. Ya udahlah, gue terusin aja sih. Karena personal branding lu udah kuat banget di situ. Gue pun tahu, gue tuh tahu lu sebagai ya itu di buku lu itu Credit Card Revolution itu kan. Yes. Buku lu ada di Gramet soalnya. Nah, cuma gini bro, kan kartu kredit kan kayak tadi lu bilang kan itu kan kebanyakan orang pakai untuk sesuatu yang konsumtif. Yang penting gue bisa beli dulu barangnya, gue dapetin dulu barangnya, nanti kan bayarnya kemudian. Ya. Nah, itu kalau mau muterin buat bisnis, yang tadi kayak dulu bilang bisa dapat ya itu kan boleh dibilang lu dapat pinjaman gede lah ya, gede banget 1 M kan. Itu kalau muterin buat bisnis itu emang cara makainya kayak gimana emang? Nah, ini menarik ya. Jadi ini yang orang nggak sadar bahwa sebenarnya di kartu kredit itu adalah menurut gua itu permodalan terbaik nomor 2 di dunia, bro. Nomor 1 apa tuh? Permodalan terbaik nomor 2 di dunia. Nomor 1-nya apa? Modal sendiri kalau ada duitnya. Atau minta orang tua ya. Iya, kalau ada duitnya nomor 1. Makanya kalau ada yang bilang lebih baik gue nggak pakai utang, setuju. Itu nomor 1 soalnya. Ya. Nah, kenapa kartu kredit itu cocok jadi modal nomor 1 tanpa jaminan? Tanpa jaminan. Ya, kita modal KTP aja. Itu. Kemudian yang nomor 2, kenapa bisa dapat 1 miliar? Karena ada namanya faktor kali, bro. Faktor kalinya begini. Lu kalau kredit dengan jaminan ke bank, ya lu punya sertifikat 1 nih. Lu maju 10 bank, maksimal cair cuma 1, nggak mungkin cair 2. Lu kalau cair 2 pasti berpotensi pidana karena ada penggandaan sertifikat di situ. Benar, setuju. Tapi kalau lu di kartu kredit, lu apply 10, cair 10 juga bisa. Jadi kan kalau lu dapat 50 juta tapi dikali 20 kan sama dengan 1 miliar. Faktor kalinya di situ. Oke. Nah, kemudian dari sisi penggunaannya, nah, enaknya kartu kredit adalah apa? Kita dapat yang namanya plafon. Artinya apa? Ketika lu dapat kartu kredit 100 juta, lu nggak pakai, Anda tidak kena angsuran. Benar. Ya, gue dapat 1 miliar, gue nggak pakai, gue nggak ada kewajiban apa-apa untuk bayar. Gue pakai cuman 50 juta, ya gue bayar angsuran dari yang 50 juta. Jadi kan menyesuaikan plafon. Nah, gue rasa di bisnis itu kita perlu plafon. Nah, kebanyakan utang yang ada di luar sana itu angsuran. Nah, angsuran itu nggak cocok untuk buat bisnis. Gue kasih satu contoh ya, misalnya ya, lu kredit nih, lu utang ke bank, jaminan properti, dapat cair 500 juta, kemudian angsuran 5 tahun. Nah, pertanyaannya satu, bulan pertama 500 juta kan nggak mungkin lu habisin. Bener. Paling lu pakai 100 juta lah. Nah, pertanyaan saya, di bulan pertama, lu bayar angsuran dari yang 100 juta lu pakai atau 500 juta lu pinjam? 500 jutanya. Nah, berarti kan mubazir. Bisa jadi kan lu pakai bunga itu 5 kali lipat. Tapi kalau di kartu kredit, lu punya kartu kredit 1 miliar, lu cuma pakai 100 juta, ya lu bayarnya bunga dari yang 100 juta. Lu nggak pakai, lu nggak kena bunga. Tapi kalau lu perlu, sewaktu-waktu lu bisa gesek. Nah, itu. Jadi itu namanya plafon. Nah, di Indonesia sistem plafon itu cuma ada 2. Yang satu di kartu kredit, yang nomor 2 nih namanya kredit modal kerja. Jadi sebenarnya yang gue ajarin adalah bagaimana menggunakan kartu kredit, tapi penerapannya seperti kredit modal kerja. Oke. Karena gini ya, rezeki itu kan misteri, ya. Rezeki itu misteri, tapi kan angsuran itu pasti, teman-teman. Iya. Ya, masa depan tuh misteri. Nah,
pengusaha itu kan, kita itu kan selalu harus siap dengan segala bentuk masalah dan peluang. Artinya kan Anda perlu dana cadangan. Siapa yang nyangka bahwa 2 tahun ini kita ngelewatin COVID? Nggak ada yang nyangka, bro. Iya, benar. Ya? Benar. Nah, artinya ketidakpastian itu kan harus kita ada dana cadangan nih untuk ketidakpastian itu. Nah, dana cadangan ya paling bagus pakai duit sendiri kalau ada duitnya. Tapi kan bagi kita yang kaum nanggung gitu kan, kaya nggak kaya banget ya, nggak punya privilege apa segala, ya kita akhirnya menggunakan pihak ketiga yaitu perbankan, di mana sistem kredit perbankan yang menurut gue paling fair ya kartu kredit, karena gue dapat plafon. Jadi kalau ketika gue dapat kredit, gue nggak pakai, nggak apa-apa gitu loh. Nah, kalau kalau kredit konvensional, lu kan perlu dulu baru cari. Iya, benar. Perlu dulu baru cari. Kalau gue nggak perlu, gue cari. Karena apa? Ketika gue perlu, gue tinggal gesek, selesai. Itu perspektif yang berbeda dengan kartu kredit. Memang kalau kita berbicara ini nggak ada pakemnya, bro, karena kan bisa dibilang ini ada penyimpangan lah. Karena memang kartu kredit secara peruntukan digunakan untuk konsumtif. Benar. Nah, cuman ya kalau kita buat cuan lebih enak sekarang, apalagi kartu sekarang bunganya turun loh. Lu pakai kartu kredit sekarang ya, kalau cuman bayar kartu kredit kan lu bisa bayar cuman bunga aja dengan cara ya, tapi ya harus dimodif. Bisa lu rubah cicilan. Harganya murah, teman-teman, bro. Lu cicilan setahun di kartu kredit itu cuma kena 7,5% setahun. Berarti sebulannya cuma 0,6%. Udah setara dengan kredit yang pakai jaminan. Sudah setara dengan kredit modal kerja, udah mirip-mirip kayak kur. Iya sih. Benar. Cuma kan orang tidak tahu itu. Jadi gini, orang itu kan, kebanyakan orang itu kan tidak ngitung, tapi cuma sekedar ikut-ikutan. Wah, kartu kredit jahat, tanpa dipelajarin dulu apa, kemudian diomong jahat gitu loh. Wah, ini konsumtif. Wah, properti bagus, semua ikut properti. Nggak tahu bahwa properti banyak yang zong juga ada apa. Kayak sekarang kan demam kripto, semua kripto. Padahal yang kripto scam juga banyak, yang beneran juga ada gitu loh. Benar. Karena ini ya, karena persepsi yang dibentuk udah dari dulu begitu, ya orang taunya begitu. Padahal sebenarnya kalau kita mau coba, kayak mungkin kalau di kasusnya dia lu mau coba kita pelajarin, mau kita coba cari tahu, sebenarnya ada aja fungsinya. Iya, gue menemukan banyak fungsinya. Bahkan kalau gue kan ngajarin murid-murid gue ya, gue kan ada kelas yang udah batch-nya tuh 575, bro. Batch. Iya. Jadi member gue itu angkatannya udah angkatan 575 ya. Nah, ketika gue ngajarin mereka, gue liatin, lu bandingin nih, lu pakai kredit konvensional, pakai BPR, apalagi kayak pinjol apa segala dengan ini. Ini kartu kredit itu tuh the best from both world. Jadi secara tanpa jaminan udah kayak pinjol, mudah. Tapi secara nominal udah kayak kredit modal kerja. Nah, cuman memang yang masalah sebenarnya di Indonesia ini adalah orang pegang kartu, kemudian begitu pegang kartu mentalnya nggak kejaga, bro. Yang susah itu bukan ngajarin lu cari besar itu gampang karena sistem di perbankan tuh statis. Yang bahaya itu justru adalah orang-orang yang, apalagi ibu kota ya, biasa pegang 5 juta, tiba-tiba gua ajarin dapat kartu 100 juta. Wah, itu kalau iman dan imrohnya nggak kuat tuh, bro. Wah, itu bisa habis itu. Habis tuh, bro. Ke Holy Wing mulu tuh. Pacarnya banyak, bro. Holy Wing mulu. Terus makannya tiap hari di Haidilau. Ya, Haidilau ya. Nah, itu. Kemudian, karena gini, yang gue menarik adalah sebenarnya gue mempelajarin bukan sekedar di kartu kredit, tapi gue lihat sampai tingkah laku. Jadi sebenarnya gue jagain adalah sampai tingkah laku manusia ini ketika pegang duit banyak seperti apa gitu. Nah, tingkah lakunya salah satunya adalah apa? Nyemplung kayak di money game. Itu kan salah satu bentuk orang nggak biasa pegang duit, bro. Bener. Ini ya,
money psychologicalnya ya, yang memang nggak pernah pegang duit banyak, tiba-tiba pegang duit banyak langsung kaget. Pasti hype kan, pasti hype. Hmm. Beda kalau orang udah biasa pegang 1 miliar, dikasih 1 miliar mah biasa-biasa aja, bro. Benar. Tapi kalau orang biasa pegang 5 juta, tiba-tiba dikasih 100 juta, wah, udah kayak orang OKB. Kalau orang OKB itu udah tingkahnya aneh-aneh lah. Iya sih. Tapi gini bro ya, ilmu kartu kredit lu, bisa gue bilang gini nggak sih? Ini sebenarnya, ya kalau tadi kita sebelum recording bilang di mainnya ke ujung jurang, sebenarnya agak ke ujung jurang juga. Bisa dibilang kayak gitu nggak sih sebenarnya? Tapi nggak melanggar nih. Jadi gini, kita ini kayak Habib Rizik lah bro. Ya. Ada orang yang muja, tapi ada juga orang yang mencela gitu ya. Itulah. Kita ini kalau di dalam dunia keuangan kayak Habib Riziknya bro, kayak FPI-nya itu. Alirannya agak ekstrim. Ya ada yang dukung, ada yang pro dan kontra, itu wajar. Makanya kan kayak gua tidak akan bisa berbicara di depan institusi itu kan. Iya. Kemudian gua diundang Bursa Efek Jakarta, kemudian OJK nggak bisa karena gue itu bermainnya di agak keluar pakem. Nggak melanggar. Nggak melanggar. Bukan nggak melanggar, tapi ya kita mainnya gitulah, gue tau lah. Bahkan kalau orang nggak kenal gue ya, bro, nama gue tuh udah jelek, bro. Wah, Roy Sakti ngajarin macet nih, ngajarin begini nih, udah biasa lah. Apalagi di kalangan pembicara kan kita ini udah kayak the bad boys itu ya. Padahal di dalam dunia kredit sendiri ada yang versi white hat, ada yang black hat. Dan gue itu paling ngajarnya menurut gue lah ya, paling bener gitu loh. Dibanding yang ngajarin yang lain-lain tuh banyak yang ngajarin kacau balau, ngemplang itu banyak. Cuman kalau di pandangan orang awam, kita ini kayak mafia aja. Iya sih, benar. Karena ya bagaimanapun gini loh bro ya, kalau orang memang sedikit out of the box atau mungkin ya menyimpang, kayak tadi gue bilang, sebenarnya istilah yang mungkin yang bisa gue pakai adalah lu nggak melanggar, tapi ya memang udah bermain di garisnya kan sebenarnya. Iya pasti, ya pastilah pasti. Tapi nggak sampai karena kan garis. Bukan sesuai peruntukan toh. Kartu kredit kan untuk konsumtif. Padahal kalau dibuat konsumtif kan jadi macet. Kalau buat produktif kan lancar. Iya, benar. Tapi yang gue lihat sebenarnya ya bro, kalau kita mau ngomong tentang utang kan, kita di sini ngomong tentang utang produktif ya, bukan utang konsumtif. Yeah. Banyak company gede di luar sana pun, di dunia pun sebenarnya mereka juga hidup juga karena ya mereka muterin duit dari hutang sih. Oh, jadi gini, tindakan-tindakan yang gue ajarin itu sebenarnya basically itu juga berkaca dari orang-orang yang di luar sana yang gede-gede, bro. Kayak contoh, lu maju kredit ke bank, lu nggak boleh polos, harus dipoles dulu kan, data harus dirapikan apa segala. Ini sama aja perusahaan-perusahaan gede pas mau IPO pasti digoreng, bro. Ya kan? Yeah. Oh, digoreng, laporan keuangan dibagusin kan ya sama aja. Ini kan kerjaan mereka juga kayak begitu. Iya. Bagusin apa segala sama. Ketika kita maju kredit, kita juga harus bagusin, sama aja. Bener. Orang startup yang masih pada rugi sekarang bisa IPO kok. Iya. Iya. Startup rugi aja IPO. Itu kan. Nah, sekarang lucu juga begini kan. Kalau kita berbicara utang, ya kan sebenarnya bukan utang. Itu kan sebenarnya kan permodalan ya. Jadi itu kan bisa jadi ngomong investor. Startup cari investor kan sama aja cari utangan. Iya. Startup go IPO kan sama dengan cari utangan ke masyarakat. Sama aja, bro. Istilahnya aja ya, yang kesana seakan-akan tuh positif ya. Bank gitu loh. Kalau pinjol cari utang ke pinjol. Kalau startup kan cari utang ke investor. Iya. Kalau IPO kan cari utang ke masyarakat. Ya sama aja tuh, bro. Yes. Cuman bedanya lebih keren. Wah, IPO cakep. Ya, sebenarnya sama aja. Ujung-ujungnya duit juga. Cuma gini bro, kan tadi kan kita bahas startup ya. Startup ini kan bisa dibilang secara keseluruhan, even sampai sekarang pun kebanyakan cari pendanaan. Ya profit pun kita belum tahu, kita pun nggak tahu rugi pastilah kapan akan profit. Tapi kan cari funding terus. Yes. Gue tadi sampai sempat nge-tweet, gue lupa siapa yang nge-tweet, gue replay tweetnya gini. Ini perusahaan atau yayasan sih? Kok duitnya nggak ada, tapi
galang dana melulu. Ini kapan mau untungnya gitu kan. Tapi sebenarnya kan kalau kita berpikir secara basic ya lagi ya. Namanya company itu kan cari profit ya bro ya. Lu bisnis kan cari profit ya. Tapi ini kan lu hidup karena ada orang yang nyuntikin dana terus. Kalau tadi kita istilahnya kartu kredit adalah dengan lu cari pinjaman di kartu kredit sebagai modal. Ini kan nyari pinjaman, dalam tanda kutip pinjaman dari si Ya. venture capital ini kan. Yang Nah, ujung-ujungnya adalah biar bisa napas terus nih. Nah, yes. cuman the problem is setelah IPO, kalau startupnya ternyata nggak perform, nggak bagus, angkanya tiba-tiba jeblok dan investor-investor yang kita-kita nih, yang kecil-kecil nih, Ya. beli di harga IPO, tapi ternyata jeblok. Nah itu kan Ya. jadinya kacau balau ya. Nah, jadi gini ya, kita agak halus dikit ya. Hmm. Jadi kalau kita ngomong gila itu kesepakatan, bro. Oke, gila Ya, kesepakatan. gila itu kesepakatan, teman-teman. Hmm. Misalnya contoh gini, Hmm. kita sepakat bahwa jadi yang berbaju itu waras, yang nggak bajuan itu gila gitu. Akhirnya kita sepakat, kita pakai baju semua nih. Kemudian ada orang bugil datang, maka dianggap gila atau itu. Hmm. Nah, tapi kalau kita sepakat yang nggak berbaju itu waras, kemudian yang pakai baju gila, kita buka baju semua, Hmm. kemudian ada orang pakai baju, maka dia itu gila itu. Jadi Hmm. sekarang ini gila itu kesepakatan kayak di dalam dunia startup ya. Hmm. Sekarang gua giring lu deh. Apa bedanya dengan money game? Kalau bisnis nggak cari untung tapi cari pendanaan. Hmm. Oke. Ya, Ponzi. Hmm. Jadi kalau gua rasa ya kan kayak e-commerce itu kan gua mempelajarin itu dan gua tahu lah di bidang itu. Kan mereka itu kan bakar duit nih, Hmm. cari laporan supaya bagus, Hmm. supaya menarik investor masuk. Investor pun juga masuk. Mereka tahu ya lepasnya kapan IPO. Hmm. Berarti kan dia udah ngumpul duit berapa miliar atau triliun, begitu IPO kan dilempar ke masyarakat, mereka cuci tangan. Itulah yang terjadi dengan salah satu marketplace yang habis IPO, yang kemarin gua sindir. Persis itu. Iya. Nah, cuma kan masalah gini bro. Ini kan startup-startup yang lain nih udah pada mau siap-siap IPO juga nih, ya kan? Nah, ini bisa keulang lagi nggak nih kejadian kayak begini nih? Ya gini kan, ketika dipegang masyarakat kan mereka udah, yang penting gua udah caw dulu bro, ya kan mereka udah lepas dulu tuh. Hmm. Sama inisial investor kan udah lepas dulu, udah cuan dulu. Hmm. Kan, ibarat kata kan exit strategi yang legal. Iya sih. Ya berarti balik lagi yang sial adalah ya inilah yang kecil-kecil ini kan. Ending. Iya, pasti. Itu yang terjadi. Oh, man. Dan ya Jadi gua kita lihat ngomong ya, legal, kita lihat ini ya legal ya, ini legal ya kita lihat. legal. Ini money game yang exit strateginya legal, scam versi legal. Diserahkan ke pasar. Dan orang orang beli, orang merasa memiliki, orang bangga ya kan. Oh, gue udah beli nih, gue punya nih ini Oh, gue yang bangga ya. Apalagi mereka contoh. juga membayar para influencer untuk bilang. Kan banyak tuh yang bilang influencer kan. Hmm. Walaupun tidak ada e-commerce yang merah itu kan. Hmm. Walaupun nggak pernah belanja di situ tapi kan IPO gini banyak. Itu pasti gua ngomong dibayar lah. Bro, itu udah skenario tuh, Bro. Ngangkat tuh, Bro. Serem banget. Loh, tapi itu kejadian. Itu memang seperti itu. Jadi gitu loh. Jangan dikira, jadi kan kalau kita berbicara, kita itu hidup jangan polos-polos banget gitu loh. Jangan dikira orang yang di atas tuh mainnya baik, sama aja bajingannya, cuma beda level aja, Bro. Sama aja ya kan, greedy-nya beda. Cuman kalau kecil kayak contoh ya, kita ngomong berbicara simpel ya. Kita nyetak duit sendiri, maka akan ditangkap karena kena undang-undang, betul kan? Karena itu duit palsu. Tapi kalau negara nyetak duit sendiri kan boleh. Karena ada regulasinya, ada peraturannya kan. Ya, ada regulasinya, biaya sendiri kan dia nyetak duit sendiri bisa. Tapi kalau kita nyetak duit sendiri kan kriminal, Bro. Pidana itu, Bro. Nah, jadi ya seperti itulah. Jadi kadang-kadang gini, Bro. Kalau gua ngomong ya, ini. Kadang-kadang pemikiran kita itu bukan pemikiran gua merasa bahwa pemikiran gua itu agak nyeleneh, bukan mayoritas gitu loh. Karena kan memang orang kaya itu bukan mayoritas, selalu minoritas gitu.
Ya, the rich itu adalah minoritas. Dia tahu alur permainannya seperti itu. Nah, jadi gue sampai ini pada teman-teman, kepada viewer ya. Ketika melihat sesuatu berita, lihatlah dari dua sisi. Apa yang tersurat dan apa yang tersirat. Nah, yang tersurat itu adalah apa? Ya dia ngomong apa itu artinya apa itu tersuratnya. Tapi maksudnya dia mau ngomong ini apa sih? Nah itu kan kadang-kadang kita itu nggak pernah menganalisa sampai di situ. Contoh ya, gue kasih contoh ya startup kayak marketplace ya teman-teman ya. Nah, ketika startup marketplace bakar duit tuh pakai voucher cashback, ya kan ada tuh, ya kan? Beberapa tahun yang lalu kan lagi gencar tuh kan, pakai cashback, ya kan? Dapat cashback. Yang tersurat apa sih? Oh ini biarin rame, ya. Ini strateginya biar rame naik traffic, ya kan? Tapi apa yang tersirat gitu loh? Yang tersirat kan, oh iya biar naik rame. Tujuan ramenya apa? Oh, tujuan ramenya adalah supaya laporan keuangannya bagus, nilai valuasinya naik, dan kemudian ketika dilempar IPO akan laku di masyarakat. Nah, atau cari pendana lagi. Nah, itu kan yang tersirat. Nah, kadang-kadang orang itu cuman melihat begitu aja, bro. Ya sama, orang pamer kekayaan. Yang tersurat ya dia pamer. Tapi yang tersirat, kalau nggak cari downline, cari reseller, cari peserta seminar kan? Iya. Itu penyakitnya di Instagram ya terutama ya. Nah iya kan itu kan penyakit itu kan ya sama aja kan gitu loh. Jadi kalau kita lihat seseorang itu kan lihat oh ya memang strateginya begitu. Apakah yang tersirat itu selalu jelek? Enggak juga gitu loh bro. Oh dia lagi cari reseller, ya wajar lah nggak apa-apa lah gitu loh. Main aja. Bener. Cuma kan kita tuh kalau sama orang jangan polos-polos. Kadang-kadang lucu nih. Wah, orang sebar-sebar duit. Nah, kan tujuannya apa? Iya, betul. Sebar-sebar duit, kemudian ikut lelang berapa tujuannya apa? Kan kita harus lihat dulu. Bukan masalah orang kaya pengangguran. Pasti ada maksud. Entah itu cari nama, cari relasi, kan ada. Apakah setiap itu salah? Enggak juga. Itu kan strategi masing-masing orang berbeda. Bener. Atau bisa jadi sebenarnya itu cuma settingan doang. Ya memang endingnya kan begitu kan cari exposure ya. Tapi kan kemudian ketika seseorang cari exposure kan pasti ada goal-nya, bro. Goal-nya apa sih? Ya kan kebanyakan cari member. Nah kebanyakan cari member, cari reseller. Coba deh, ada nggak orang yang sebar-sebar duit kemudian tanpa mencari apa-apa? Nggak ada, bros. Iya, benar. Semua endingnya begitu. Karena kalau yang benar-benar kaya ngapain? Kan justru kebalik, bro. Kalau kita benar-benar kaya, kita sebar-sebar duit, wah bahaya tuh bos, pajaknya bisa diincar kita. Jadi ini kan jadi tanda tanya. Lu tau gak sih di China belum lama ini kan mereka tuh ternyata beberapa ya bukan selebgram lah ya, mungkin influencer lebih tepat kalau di sana kan nggak ada Instagram. Influencer di sana tuh yang suka pamer-pamer kekayaan di sosial media mereka, ternyata mereka tuh pada patungan. Gantian ya, mereka. Fake it till you make it. Mereka beli tas LV nih, ntar ganti-gantian bro. Mereka patungan. Jadi kalau dihitung-hitung misalnya tas LV itu satu orang paling cuma keluar sekitar kalau dirupiahin 400.000. Iya sampai ada yang kursus workshop untuk cari pasangan artis. Iya. Gila kan. Bininya Aaron kok tuh. Gue baca. Gila kan. Sampai sebegitunya. Ya tapi berarti gini lah bro ya. Ya gimana ya? Cuman kan karena ini kesannya positif ya kan, ya image-nya juga bagus, apalagi kan suka diembel-embeli juga ya untuk kepentingan orang banyak. Even di sana pun di Silicon Valley-nya atau di Amerikanya pun juga pada membrandingnya seperti itu gitu. Yes. Gue kemarin tuh sempat udah agak lama sih. Gue kemarin sempat baca tuh, lo tau CEO-nya, mantan CEO-nya Under Armour kan, dia si Kevin Plank kan udah nggak jadi CEO lagi kan, dia udah kasih ke orang lain kan. Dia sempat mempertanyakan cara-cara visi ini di Silicon Valley. Kenapa bisnis ini kok tidak mau make profit dari awal? Sedangkan bisnis itu ya lu dari awal lu berdiri ya lu harus make profit. Ini nggak sehat gitu. Dia pun juga mempertanyakan ini kan, yang para startup di Silicon Valley itu juga itu di Amerika loh. Amerika sendiri juga sebenarnya kayak begitu. Karena kan mereka kan terinspirasi dengan Alibaba. Isinya kan inspire dari Alibaba kan.
cari funding, kemudian launching, makanya unicorn gitu kan. Goalnya adalah menjadi unicorn, ya ibarat kata diterima masyarakat, at finally bagus. Tapi ya contoh gini loh bro, kalau kita ngomong versi kecilnya bro, lu jualan makanan nih, lu jualan siomay nih, ya, lu kan perlu narik traffic nih, makanya kan lu seminggu pertama lu gratisin tuh, undang influencer apa segala, kasih makan gratis supaya kelihatan rame. Kan itu sama aja bro, dengan startup kan sama aja gitu loh. Nah tinggal goalnya lu jualan siomay itu maunya apa? Oh supaya rame, kemudian tercipta pasar rame, dan kemudian jualan gua jadi sustain, bisa seperti itu. Tapi kan ada juga yang lu inspirasinya adalah lu bikin pasar ini rame supaya apa? Supaya lu mau jual franchise. Nah kan Oke. Dan itu kan juga banyak yang terjadi, bro. Jual franchise. Bikin rame, viral, apa segala kan endingnya jual franchise. Iya. Tapi... Nah, itu kan model bisnisnya kan tiap orang beda-beda. Kalau kita ngomong yang waras, ya kan, kalau startup yang waras, ya startup yang waras nggak laku gitu loh. Jadi bisa disimpulkan ini sebenarnya hanya dunia tipu-tipu dong. Ya makanya. Gila itu kesepakatan. Kalau kita semua udah sepakat gila, ya sudah gitu loh. Itu akan menjadi normal. Ya sama sekarang kayak semua orang berlomba bikin koin micin apa segala. Kan udah kita ini kan kalau di dalam dunia kripto itu kan udah gila bareng-bareng, bro. Inspirasinya Bitcoin, memang Bitcoin tuh bagus apa segala. Tapi kan koin micin yang lain itu kan ya semua pada bikin. Bahkan ada website yang sekarang lu bisa bikin, lu misalnya Antri Coin juga bisa sekarang. Gua aja bikin Sakti Coin juga bisa. Ada website tinggal bikin aja. Tapi kan nggak jelas. Semua itu pada kita ini udah ya sepakat untuk menjadi gila gitu. Di dalam gua ngomong begini pasti nanti yang kripto nggak gini udahlah. Kita tuh usah ngomong sepakat jadi gila lah kita inilah. Udah gitu aja lah. Ya nggak apa-apa gitu loh. Kan memang kesepakatan kayak gitu, ya udah kita main, enjoy aja gitu. Yang penting walaupun kita pura-pura gila, tapi kita tahu kita ini masih waras. Nah itu. Ya bisa dibilang berarti kita kan hidup ini ya karena sistemnya begitu, ya udah mau nggak mau kita harus ngikut dong. Iya ngikutin. Gila ya gila. Enggak ya enggak. Tapi yang penting kan ya gini loh, kita bisa ngikutin gila, tapi yang penting kan kita tahu bahwa diri kita itu masih waras. Jangan ikutan gila juga. Kita ke bawah arus juga kan pusing. Bener. Nah, berarti gini bro, yang gue lihat juga di konten-konten yang sering lu share juga nih, lu kan juga banyak juga kasih ini ya, awareness atau mungkin peringatan kepada followers lu terutama ya, supaya berhati-hati dengan ya tadi kita bahas ini kan sistem-sistem ini kan yang kecenderungannya adalah kalau yang menurut lu ini bisa jadi adalah sebenarnya hanya skema ponzi, hanya money game. Ya. Dan sekarang ini kan gini, sekarang yang terjadi adalah lagi ngetren kan. Jadi kalau gue lihat ya, sekarang ini kan satu money game jadi sukses, yang lain ngikutin. Jadi ngetren. Akhirnya banyak orang yang menjadikan money game itu sebuah biasa gitu loh. Ya udah biasa. Jadi lu kalau ibarat kata lu kalau dirampok itu ya biasa, itu resiko bisnis itu loh. Jadi padahal kan kalau namanya dirampok itu kan ya kejahatan gitu, bro. Bener. Tapi sekarang kalau kita lihat kan kayak beberapa kasus money game yang scam, ya korbannya nggak bisa lapor polisi. Ya gitu aja, ya biasa. Kemudian korbannya juga rela, ya udah apes lah gua. Nah, ini kan kalau dibiarin, kalau nggak, nah problemnya gini. Orang-orang di money game itu ya, mereka ini kan jahatnya apa ya? Kalau ada orang yang kontra, dia akan nyerang bully apa segala, supaya orang itu jadi apa sih? Sama kayak kejadian gini loh. Lu kalau zaman Ahok itu loh kan, lu kalau ada yang pro dibully apa segala jebret-jebret supaya mereka ini walaupun jumlahnya nggak banyak tapi kelihatan mayoritas. That's the point. Kita bersuara dikit dibully apa segala, banyak influencer yang akhirnya males. Sebenarnya dia tahu kebenaran, tapi dia tidak berani menyuarakan kebenaran. Dia kepleset, dibully, ya kan? Ibarat kata nggak mau ribut lah. Yang waras ngalah lah, diam gitu loh. Nah, tapi ketika semua diam, kan bahaya juga, bro. Masalahnya kan ini udah, gue punya komunitas nih, gue punya murid nih. Ya, gue harus pick up dong. Nah, problemnya kalau gue mas pick up biasa aja, karena kita biasa di dunia hitam. Kita urusan yang kayak ibarat kata
Jadi yang lucu ya teman-teman ya, karena gue ngajar kartu kredit dan gue the only one yang survive ngajar kartu kredit ya. Jadi banyak juga murid-murid gue yang ternyata itu belajar sama gue, kemudian terjadi pelencengan ilmu gitu loh. Nah, kemudian ketika ketangkep Polda, yang disebut gue, bros, gue gurunya gitu loh. Jadi kayak nama gue tuh kita udah kenyang masalah kayak gitu-gitu itu udah kenyang, berhadapan dengan hukum itu udah kenyang gitu loh. Akhirnya ya begitu kita bahas money game apa segala, gue mah cuek-cuek aja lah. Makin banyak musuh makin bagus, itu aja lah. Kita udah biasa ngurusin yang macet-macet aja, kita udah lawan bank udah banyak kok, cuma nambahin. Tapi kan yang penting satu, gue ngomong begini kan, ya kita harus ada yang ngomong sebuah kebenaran, that's the point. Itu poin dari gue kan. Karena sebenarnya kalau kita ngikutin juga enak aja gitu loh. Gue banyak ditawarin untuk jadi leader apa segala, dan which is itu duitnya jauh lebih banyak daripada kalau gue mau masuk di situ ya. Secara finansial gue akan pasti jauh lebih kaya, bisa ngomong 5-10 kali lipat karena kan sistemnya yang seperti itu. Tapi kan apa ya, nggak sesuai kata hati lah. Ngapain kita kerja tapi kita nggak seneng, kemudian nggak cocok, kemudian suatu saat akan menyakitin orang-orang. Kayak ya ibarat kata gue ngajak lu, kemudian kalau scam kan gue ngomong, nggak kan gue cuma member, tapi kan gue lihat lu scam, lu rugi gara-gara gue kan. Kalau gue sih nggak mau kayak gitu bro, jadi gue mah santai-santai aja. Mending gue duit cukup apa adanya, yang penting gue masih cukup lah, udah seneng. Nah, terus kalau kebenaran ya kita harus ngomong gitu loh, untuk menginspirasi orang lain untuk berbicara tentang kebenaran. Yang which is gini ya, jadi gini bro, ketika kita berbicara begini bukan berarti orang ikut money game jahat, kagak. Gue selalu berpikir gini, bahwa di setiap kebenaran itu lawan dari kebenaran adalah kebenaran yang lain gitu loh. Makanya gue tidak terlalu menyerang apa segala, gue ngomong kalau versi gue kayak gini, lu mau main ya terserah lu, yang penting lu udah tahu resikonya. Which is member-member gue juga banyak yang main money game, bro. Yang leader juga ada. Ya gue bebas aja. Tapi kan gue ngomong, kalau gue statementnya kayak gini, karena kalau suatu saat gue mempertanggungjawabkan omongan gue, karena kan gue sebagai influencer, walaupun nggak terkenal, tapi kan minimal banyak orang dengar suara gue dan ngikutin gitu loh. Kan kita jangan sampai menjadi influencer yang misleading hanya demi keuntungan pribadi. Karena kan banyak yang begitu, bro. Hanya memanfaatkan ketenarannya dia, tapi kemudian dia dapat pesan sponsor, ya akhirnya dia membuat info-info yang misleading gitu loh, yang menjerumuskan secara halus. Ya, which is informasi yang seperti itu secara hukum memang tidak kena masalah. Ya lu kan mau denger gua kan apa nggak bebas, tapi kan ya kita pertanggungjawaban secara moral kan ya tiap orang beda-beda ya. Kecuali orang nggak punya moral itu kan ya berarti beda lagi gitu loh. Benar. Cuman yang penasaran gue gini sih bro, ini apakah orang-orang yang pemain money game ini sebenarnya kambuhan kah? Jadi ada money game baru, mereka ikut lagi, yang ini udah kelar mereka ikut lagi, atau gimana sih polanya? Jadi gini, orang-orang yang terlibat di money game itu awalnya korban. Oke, korban. Ya, awalnya korban. Tapi dia itu kan begitu udah kena enaknya, ya. Akhirnya kan begitu dia zong, maka dia mikir, gua kalah nih di money game ini. Jadi gua harus cari peruntungan di money game yang lain. Balas dendam dong kayak gitu mah. Iya. Kayak orang lu gua jadi korban nih. Besok gua jadi dia kan mulai berpikir supaya ya gua jadi korban. Besok ya lu harus jadi korban. Gue yang panen gitu loh. Oke. Ini berarti siklusnya nggak bakal ada habisnya nih bro kalau kayak gini caranya. Nggak bakal ada habisnya. Makanya kan pemain money game ya itu aja bro. Orangnya itu aja. Ada yang kapok kemudian nggak main money game. Ada yang nyemplung jadi leader akhirnya. Mereka tahu itu bakal scam, tahu. Tapi yang mereka itu kan punya pikiran begini. Yang penting gue cuan. Orang lain mau urusan orang lain. Nasib tanggung orang lain. That's the point. Mentalnya mental maling kalau aku ngomong ya, mentalnya udah mental maling. Ya kayak gini loh bro, gue kasih satu yang agak pinggir jurang ya. Ibarat kata cewek ya, cewek ngangkang aja udah dapet duit bro. Kemudian dia suruh kerja beneran, yang gaji sebulan bisa dicari dalam 2 kali ngangkang. Ayo, bisa balik nggak beneran? Ayo deh.
Iya, udah susah karena udah kebiasaan, udah keenakan terima isi money. Iya. Mm-mm. Makanya gue gak mau main kayak gitu. Kenapa? Begitu gue main, gue ngerasain enaknya. Gue nggak bakal bisa lepas itu. Wah, dapat duit banyak gitu kan. Hmm. 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 Gue tuh pernah ditawarin ya. Waktu itu sih ngomongnya koin apa gitu. Ya, Gue lupa. Katanya mau ICO di Belanda atau di mana gitu. OneCoin mungkin. Nggak. Nggak tahu gue namanya apa. Cuman ya gitu. Gue selalu ini ya. Gue selalu skeptis kalau ada orang menawarkan gue bisnis satu dengan iming-iming yang terlalu berlebihan, which is too good to be Yes. true. Lalu yang kedua adalah lu harus cari member get member, Nah, dan lu dapetin duitnya justru lebih gede ketika lu mendapatkan member dibandingkan misalnya lu resell produknya atau lu jualan. Karena itu menurut namanya kan sistem piramida itu. iya ya balik lagi ke Ponzi tadi kan, gue selalu akan skeptis ke situ gitu. Dan ya gimana bro ya, tapi buat orang-orang yang mungkin akhirnya udah kejebak dan masuk ke situ, mereka susahnya gini sih kalau gue bilang ya. Satu, mungkin mereka udah dapat duitnya juga, mereka merasa mungkin kadang-kadang merasa sayang. Terus yang kedua adalah ya kalau mereka cabut, Gue ya makan apa? iya gue makan apa? Itu Pak. Ya itu mental, mental udah rusak sih. Makanya Hmm. saya ngomong, itu kan mental udah rusak dan ya gini loh. Kayak kita ini kan sama aja kan. Kita ngadepin kayak gitu kan sering ya. Hmm. Hmm. Ibarat kata kita ngadepin orang, ini ciri-cirinya penipu nih. Ini ciri-cirinya penipu nih ya kan. Ya Hmm. sama aja kan. Hmm. Step-stepnya pasti selalu begitu ya. Bahwa akan ada bagus ya kan. Ada peluang bagus, ada ini. Itu kan Hmm. stepnya sama, Bro. Hmm. Kemudian lu member get member ya kan secara dibalut, oh udah itu SOP-nya sama, Bro. Hmm. Dari zaman dulu sampai sekarang ya SOP-nya persis. Jadi kalau gue kira ya, money game itu Hmm. ya, Hmm. money game itu kayak mobil yang bisa gonta-ganti casingnya. Lu mau mobil sedan, mau mobil pickup, mau mobil apapun, tapi sasisnya pasti sama. Itu. Iya, benar. Makanya gue ngomong, Hmm. investasi yang bagus adalah bukan investasi yang ditawarkan. Hmm. Tapi investasi yang bagus adalah investasi yang setelah Anda pelajarin, Anda temukan. Hmm. Gue kalau ditawarin orang, udah gue pasti ogah, udah. Karena apa? Ya bukan pesimis, kenyataannya yang ditawarin itu selalu embel-embelnya ada. Lebih baik gue browsing, gue lihat ini, akhirnya gue lihat, oh ini menarik nih. Nah, Tapi tetap aja selalu akan ada orang baru yang kejebak ya. pasti ada lah. Kan kita masih hidup di dunia lah. Hmm. Jadi kadang-kadang kan naif juga kan ketika kita kan begini. Ya kita kayak memberangus kejahatan di muka bumi. Itu kan ya Hmm. sebuah cita-cita yang sia-sia karena kejahatan akan selalu ada dengan kebaikan tuh. Semua Hmm. kan hidup balance. Hmm. Bener. Nah bro, sekarang yang gue lihat rame nih, ya tapi gue nggak tahu ini benar atau enggak ya, Yes, robot trading kan, forex. yes, Nah, God. ini menurut lu gimana nih? Apakah itu benarkah forex memang terjadi trading atau gimana? Karena yang gue lihat kebanyakan adalah lu tetap harus cari member nih. Ya, jadi gini. Uh, Robot forex itu memang ada, bro. Mm-mm. Tapi lu jangan bayangin robot kayak Transformer lu ya, bro. Yang bisa AI ya kan, kecerdasannya kayak AI. Gue Hmm. ngomong robot yang paling cerdas adalah Google Maps. Yang selama ini gue tahu. Hmm. Ya, lu pernah nggak pakai Google Map kemudian kesasar di tengah sawah, di jalan bergang? Hmm. Lu Hmm. itu sering ya. Lu Hmm. bayangin aja, robot yang canggih Google ya kan bisa nyasarin kita loh. Hmm. Masuk kampung-kampung baru kita mobil loh, ya. Hmm. Apalagi kan kayak di dalam dunia forex, begitu salah robotnya juga kacau, bro. Hmm. Ya. Nah, di dalam dunia forex ada robot memang, tapi yang nggak pinter-pinter amat nggak Pak. Kemudian yang bisa profit konsisten 1% per hari, konsisten. Itu kalau orang trading ketawa, bros. Karena yang juara dunia aja nggak bisa yang kayak begitu. Yang juara dunia yang diakui dunia ya, itu nggak ada yang bisa kayak begitu. Nah, akhirnya apalagi ketika robot trading itu berbalut MLM, wah itu pasti endingnya pasti zonk, bro.
Ya. Nah, gua nggak nuduh ya. Cuman gini, kita pakai logika aja. Kita pakai logika aja. Kita pakai logika aja ya, bro. Mereka itu mainnya di broker atau langsung beli? Misalnya beli emas, langsung beli emas di pasar, atau lewat broker, bro. Semua gimana forex pasti lewatnya broker. Nah, broker itu bikin broker tujuannya cuan apa rugi? Of course cuan dong. Ya, berarti kan broker itu kan tujuannya cuan. Cuannya broker dari mana, bro? Biasa dari fee-nya, dari fee transaksi kita jual beli kan? Itu kecil. Cuan gedenya? Nggak tahu gue, gimana kalau cuan gedenya? Cuan gedenya ya dimakan sendiri, bro. Kayak bandar togel. Jadi kalau membernya kalah ya dia cuan. Broker itu. Ya kalau selisih gitu dikit ya, pep spread-nya. Ya, sekarang simpel aja, bro. Nah, ketika robot forex digabung MLM, jadi yang dibuat MLM itu kan artinya kan modal itu kan selalu bertambah, bro. Ya, jadi kan kalau skema MLM kan beda. Semakin lama kan modal makin gede, nyemplung di broker itu. Kemudian dia menjanjikan tiap hari untung. Artinya kalau dia tiap hari untung, brokernya berarti kan tiap hari kalah. Iya, benar. Nah, ada nggak broker yang mau kalah tiap hari? Ibarat kata lu ke kasino nih, ada pemain nih, menang terus, diusir lu pasti. Iya, bandar nggak mau kalah kan? Iya. Nah, artinya apa? Brokernya disetting. Dan itu udah banyak, ya, udah banyak dianalisa di YouTube-nya trader-trader, dia nyocokin grafis yang di broker robot forex yang money game ini sama yang real, begitu dicocokin itu banyak tanda-tanda kejanggalan. Jadi brokernya itu dia bikin sendiri. Pokoknya ciri-cirinya money game itu sepele, bro. Pokoknya usianya jadi kan money game itu kan selalu ada produknya nih PTA, pakai broker B, ya. Lalu begitu tuh, pasti jalannya begitu tuh. PTA pakai broker B, ya. Nah, lu lihat aja antara PT sama brokernya, tahunnya sama nggak? Kalau tahunnya sama itu udah kebanyakan money game. Waduh. Ngecek tahun sama di Wuis. Kan di Wuis tuh, wuis.com tuh kan bisa kelihatan tuh. Website ini dibeli tahun berapa. Kemudian dilihat ini, sama nggak? Sama, ya. Biasanya kan broker tuh lebih tua kan. Kalau kita naruh duit kan kita cari broker yang bonafit dong, bro. Yang usianya udah tua, udah terbukti. Nah, ini kan perusahaannya muncul, kemudian brokernya muncul di tahun yang sama. Kan lucu, bro. Bener. Waduh. Tapi ya ini, bro, ya. Sekarang sih ngetren banget nih. Gua aja sering lihat juga banyak postingan. Jadi gini, sekarang itu memang masih cuan karena masih ada member masuk. Ini kan gede, jadi makin lama kan makin gede, digedein, sampai pada akhirnya udah kena semua. Nah, itu habis itu kan kayak efek domino. Nah, begitu scam, bret, guncang dunia, bos. Dan sekarang ini trennya gede. Sekarang itu trennya gede. Setiap 2 tahun sekali ya. Gue kemarin sempat lihat video lu yang lu bahas tentang sejarahnya money game di Indonesia ya. Yes. Lu sempat mention ada orang dari Malaysia nih. Yang ini apakah ini sama juga kan masih orang ini juga yang dari Malaysia atau enggak? Sekarang lebih canggih. Sekarang kan orang Indonesia itu pintar, bro. Jadi kalau dari 2015 pokoknya 2017 ke bawah, 2016 ke bawah, itu rata-rata yang bikin money game itu adalah orang-orang luar. Orang-orang luar, orang-orang Malaysia, orang-orang Singapura, ya itulah scammer-scammer di situ. Nah, kemudian dari 2016, kemudian orang lokal, ini daripada ditipu bangsa asing, lebih baik kita tipu bangsa sendiri kan. Nah, produk lokal berjaya. 2016 sampai sekarang ini produk lokal berjaya. Aduh, tapi gimana, bro? Kalau misalnya udah nyemplung nih ya, misalnya let's say nih, udah ada yang nyemplung nih, udah kebiasaan, ya biar gimana pun sebenarnya ini kan psikologis banget, lu udah terbiasa dapat duit banyak, lu juga udah belanja banyak. Salah satu yang mungkin sering gue lihat adalah lu akhirnya beli barang-barang mahal
Ya. Gua nggak tahu sih kalau itu cash sih mungkin masih bagus lah ya, lu nggak berhutang. Tapi masalahnya adalah ketika lu beli barang mahal, let's say rumah atau apapun itu atau mobil mewah, lu nyicil bro, lu kredit bro. Nah ketika ini akhirnya habis, gimana? Ya, that's life. That's life. Ya. Hidup kan begitu kan, kadang naik, kadang turun kok. Iya benar. Kadang-kadang kan dari Cuma kata turun lu itu kan tadi, kamu bisa belajar. kata lu tadi kan, masalahnya kan kalau lu ngutang kan itu kan jalan terus bro, tiap bulan kan. Yes. Tapi ini tiba-tiba ya kita bisa bilang ini sumber income dia, sumber di income dia tiba-tiba hilang. Udah sumber income-nya hilang, modalnya hilang, nggak ada dana berarti. Nah, makanya punya dana cadangan itu perlu. Makanya kan kalau gue di kartu kredit, kan gue ngajarin orang, lu punya kartu kredit nih 1 miliar, jangan dipakai semua. Pakai maksimal 50%, 500 juta. Artinya kan ketika terjadi masalah, walaupun kamu tidak punya penghasilan, tapi kan kamu masih punya waktu. Nah, itu kan namanya money management. Nah, yang masalah orang itu kan gaspol remblong. Semua dipakai, semua utang, maka begitu masalah ya itu salah sendiri, bro. Nggak ada. Itu kan dia kan YOLO, you are only life once. Oh, prinsipnya begitu tuh. Benar. Ya, gue nggak tahu sih. Cuman gue juga ada beberapa orang yang gue kenal ini terjun beginian dan mereka ya bisa dibilang sih memang ini ya kalau ngeliat postingan-postingan mereka dapat sih gede-gede. Gila mobilnya mewah. Kadang-kadang gini loh. Kalau gue sih tidak terlalu itu biarinlah, itu perjalanan hidupnya mereka. Karena apa? Orang sukses itu kan lahir dari orang-orang gagal itulah. Mungkin kalau dia gagalnya keprosok, dia jadi sukses jadi dewasa gitu. Salah satu bentuk pembelajaran kan ya memang orang jatuh begitu. Makanya kalau gue mah santai aja lah, nggak terlalu yang gue begitu kan. Jatuh banget tuh udah biasa bro. Ya mungkin makanya kalau gue bersuara minimal lu jatuh tuh nggak terlalu fatal lah. Tetap jatuh, tapi nggak terlalu fatal lah. Berarti gini, yang udah keburu terjun, saran lu apa nih? Cabut. Jadi gini loh, kalau gue ajarin nih ya, kalau lu mau main money game ya kan, memang lu pemain money game ya. Caranya begini ya, 1 cemplung modal, kemudian pertaruhan lu itu sampai pada BEP, balik modal. Yes. Okay, jangan dikompon. Jangan dikompon, jangan ngajak sini, ngajak sana, apa segala. Nah, kalaupun ngajak orang harus ada disclaimer. Ini kemungkinan scam ada loh. Lu mau ikut, cuan. Nah, kan beda kalau kita ngajak orang dengan disclaimer itu kan beda kan. Loh. Nah, kemudian sampai pada titik BEP. Nah, ketika udah ada BEP, kan setelah itu kan yang jalan kan cuannya doang toh, bro. Nah, cuannya itu bagi 2. Yang separuh lu komponin, yang separuh lu makan. Jadi kalau udah melewatin masa itu, kemudian perusahaannya scam, ya lu udah nggak rugi kan? Iya sih, bener. Itu kan cara main yang jelas kalau memang main kayak begini. Jadi gini loh, ibarat money game itu cewek malam ya, bro. Buat main-main boleh, tapi jangan jatuh cinta. jangan dikira ini cinta sejati yang akan mendampingin lu sampai lu tua, ya janganlah. Kita tahu lah secakep-cakepnya apa segala mah ini mah ada uang abang saya, nggak ada uang abang ditendang gitu loh. Iya. Ya mungkin gini ya bro, kalau di sini mungkin kita masih bisa berpikir ya logis lah ya, masih berpikir waras lah ya. Tapi kalau yang udah keburu nyemplung dan udah dapet gede, mereka tuh militan banget bro. Gila bro. Kalau lu reject tawarannya pun lu dianggap musuh bro. Iya memang. Ya itu seperti itu. Nah itu kan ya kita ngomong aja kan, simple lah. Ibarat kata kan nggak mau kan ya tolak aja, nggak apa-apa. Kita punya temen dia juga nggak ada untungnya bro. Iya sih. Gitu aja. Bener. Biasanya pun juga yang kayak begini-begini temen udah lama banget nggak kontak tiba-tiba kontak lu. Dia kontak kan, pasti ada bisnis bagus nih. Itu tanda-tanda itu biasanya tuh. Loh, kadang-kadang gue tuh gitu loh. Gue tuh kepingin, kadang-kadang orang ngomong Pak Roy itu kok negative thinking. Loh, gue tuh kepingin positive thinking bro. Tapi yang gue alamin sama yang namanya teman lama nelpon tuh selalu negative experience. Iya sih. Terus
gimana caranya mau positive thinking gitu kan? Iya, benar. Ya, nggak ada salah juga kita skeptis dulu di awal daripada kita yang akhirnya jadi ini kan jadi keki sendiri. Pokoknya gini loh, jangan malu untuk nolak, jangan sungkan untuk menolak apa segala, tolak aja nggak apa-apa. Toh kehilangan temen mah gampang lah, temen kayak gitu juga nggak perlu, bukan investasi lah bro. Iya, benar. Sekarang kan kita juga kayak lu, kita kan seumuran lah ya kan. Kita ini kan sebenarnya kan kenalan sih banyak, tapi kan bener-bener temen tuh kan berkurang bro. Iya, setuju. Kita di umur segini makin lama secara kuantiti berkurang, tapi kita justru lebih mencari yang lebih quality, ya kan? Ya quality kan. Temen yang temen yang kita cari kan ketika kita ngobrol kita udah nggak bahas kayak gitu, mah kita mah bahas ketawa-ketawa aja lah. Bener. Saling prospek gitu loh. Bener. Nggak yang nawarin bisnis tuh harus join gue, lu dapat persenan segini, gue dapat persenan segini. Nah, itu mah teman bangsat itu lah. Ya. Gue kalau sekarang ya, kalau gue ada murid gue ya apa segala ya kan, mau ketemu, gue ngomong apa dulu? Lu harus apa dulu? Ngomong dulu, ya kan? Begitu mau nawarin, nggak usah, udah gak. Lu jahat, biarin, memang gue jahat gitu. Iya, bener. Ya, kita kadang-kadang juga gitu sih ya, kita suka nggak enakan sama orang, ya kan? Justru itu celah, nggak enakan. Kemudian gampang kepo itu celah. Jadi buat teman-teman juga hati-hati lah. Jangan lihat tawaran begitu apa segala. Tiap orang itu jadi gini lah. Tiap orang itu punya jalannya sendiri-sendiri lah. Bener. Berarti gini bro ya, lu dengan konten-konten yang seperti ini ya, dan juga ilmu-ilmu yang lu ajarin, walaupun lu banyak haters, ini mesti gue simpulkan nih, yang nggak suka sebenarnya yang lu sampaikan menurut gue bagus ya, tapi mungkin haternya yang haters gue adalah orang-orang yang gue juga nggak suka gitu loh, jadi nggak apa-apa. Hatersnya kan juga, gue juga nggak seneng kumpul sama mereka gitu kan, jadi kalau jadi hater ya nggak apa-apa lah. Tapi yang berterima kasih sama gue lebih banyak lagi bro. Iya, itu poinnya sebenarnya. Karena kadang-kadang manusia juga gitu sih ya, harus kecebur dulu baru sadar. Itu pun juga kalau sadar kadang-kadang denial. Orang yang paling susah disembuhkan adalah orang yang tidak merasa sakit gitu. Jadi kita nggak bisa nasihatin orang yang lagi jatuh cinta bro, udah biarin aja. Gue nggak pernah tiba-tiba lu hati-hati, udah. Kalau dia nggak, kecuali dia minta nasihat sama gue baru gue ngomong. Tapi kalau dia nggak minta ya biarin aja. Gimana, enak ajar, malah gue panas-panasin kok. Kadang-kadang mereka gini, enak nggak? Enak. Udah masukin rumah tuh sekalian tuh kalau lu jatuh cinta gitu kan. Iya. Oke deh. Nah, gue sih menurut gue ya dari ngobrol sama lu, balik lagi, ya walaupun mungkin ilmu lu juga ujung tepi jurang, dan mungkin juga banyak nasihat-nasihat tuh juga mungkin yang bikin orang nggak suka atau nggak senang sama lu. Tapi sekali lagi yang bisa gue simpulkan adalah ya sebenarnya untuk kebaikan orang-orang juga sih bro ya. Karena sistem-sistem seperti ini terjadi, satu mungkin juga masyarakat kita secara literasi keuangan juga kurang, malah ya jelek. Dan yang kedua, pengen semuanya serba instan, pengen kayak instan. Semua. Gue juga kepingin punya kayak instan tuh kan. Iya. Cuman yang nggak gue suka kan akibatnya gitu aja. Oh, iya benar. Dan ya mungkin yang ketiga, yang terakhir adalah ini sih, ya itu tadi yang kita bilang, pada nggak enakan untuk nolak. Padahal sebenarnya kalau dulu ujung-ujungnya duit ya, apalagi duit gede ya, lu harus bilang enggak lah kalau emang lu nggak suka sih. Ini kan bukan lagi lu nyumbang untuk bakti sosial. Ya gitulah bro. Anyway, lu berarti sekarang ini masih aktif buka kelas di tengah pandemi ini? Gue masih rutin kan, paling sebulan sebulan 2 kali lah. Tetap edukasi lah, karena kan tetap ada orang yang gini. Kalau dunia utang itu kan nggak ada yang ngajarin. Orang utang itu kan nggak ada yang ngajarin bro. Ya kita ngajarin lah cara mendapatkan, cara ngelolanya, mindset yang bener. Ya selama kita masih bisa ya kita ajarin bro. Cuman this is not my main job lagi gitu. Gua bisnis udah settle.
ya just having fun aja lah. Ya, that's good thing sih. Dan ya mungkin ya dulu gue ngelihat buku lu Credit Card Revolution, gue sempat bertanya-tanya dulu kan pas lagi zaman-zaman buku lu tuh lagi banyak banget tuh dipajang di Gramet. Ini apaan gitu. Tapi ya setelah ngobrol sama lu, setelah ya juga gue nontonin konten-konten tuh ya, tapi ternyata memang lu ini sih sebenarnya lu punya tujuan yang baik sebenarnya di balik semua ini sebenarnya. Ya, that's a good thing sih. And ya buat gue ngobrol sama lu asik, seru, dan gue yakin juga yang dengerin episode podcast kali ini harusnya juga ini sih juga dapat sesuatu sih dari lu. Siap. Oke deh bro, sekali lagi thank you ya buat you. ngobrol-ngobrolnya. It's nice talking to you. Gue close dulu untuk episode podcast kali ini. Gue Andri dan Roy Sakti. Mohon pamit. Kita jumpa lagi di Talk to Talk Podcast episode berikutnya. Bye.